Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Usias Tangpen, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya guru mata pelajaran matematika di UPTD SMP Negeri 4, Kalabahi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi tersebut, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan memandu pembuatan kesimpulan dan refleksi tersebut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa 1. Sebagai seorang guru, saya berpikir bahwa guru tahu segala yang terbaik untuk siswanya, sehingga masa depan peserta didik bisa ditentukan oleh guru. Terjadilah proses pembelajaran yang menuntut dan merampas kebebasan siswa untuk berpendapat dan berekspresi. 2. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Sebelumnya, pembelajaran didominasi oleh keaktifan guru, dan siswa yang duduk diam dan tenang dianggap baik karena tidak mengganggu proses pembelajaran. Ini mengakibatkan siswa yang kurang kreatif dan inovatif. 3. Siswa dituntut untuk mencapai KKM yang telah ditentukan oleh guru, karena guru masih menganggap keberhasilan siswa berdasarkan nilai akademisnya, tanpa mementingkan perilakunya dalam hidup bermasyarakat. 4. Saya menganggap bahwa dengan menjanjikan hadiah saat proses pembelajaran dapat memotivasi peserta didik untuk lebih aktif lagi, serta menjadikan hukuman sebagai senjata untuk menakuti peserta didik, sehingga mereka patuh mengikuti proses pembelajaran. Demikian pandangan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan setelah mempelajari modul ini, ada perubahan pemikiran atau perilaku dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang menuntut menjadi menuntun, sehingga bakat yang ada dalam diri anak dapat dikembangkan dengan baik, dan itu dapat dijadikan bekal bagi masa depannya. 2. Merubah proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Tidak lagi mengutamakan penilaian kognitif saja, tetapi menjadi teladan dalam mengajarkan budi pekerti yang baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat hidup tanpa bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab. 4. Membuat pembelajaran yang menarik dengan memasukkan permainan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak jenuh dan bersemangat kembali mengikuti proses pembelajaran. 5. Mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya lokal yang ada di daerah, sehingga siswa tidak melupakan warisan leluhur dan mencintai budaya sendiri seiring masuknya budaya asing. 6. Mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa dan mengikuti perkembangan zaman, agar peserta didik juga bisa mengikuti perkembangan zaman melalui pembelajaran daring.
Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang segera saya lakukan adalah 1. Membuat pembelajaran dengan memanfaatkan media dan teknologi sesuai perkembangan zaman, sehingga siswa juga dibekali dengan pengetahuan teknologi. 2. Menerapkan sistem AMONG. Sebagai seorang guru, harus bisa menuntun, bukan menuntut peserta didik, dengan memberikan tuntunan dan arahan sehingga peserta didik tidak kehilangan arah dan dapat menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. 3. Menjadi teladan yang baik bagi peserta didik melalui perkataan dan tindakan, sehingga nasihat dan motivasi yang diberikan bisa diterima dan diikuti dengan baik oleh peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.